Hai semuanya, Mas, Mbak, mahasiswa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih mengenai matriks. Kali ini kita akan mencari inverse dari sebuah matrik menggunakan operasi baris maupun kolom. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, langkah untuk menentukan sebuah inverse gitu ya, menentukan sebuah inverse matrix dengan operasi baris maupun kolom. Nah, yang pertama kita harus mengetahui operasi dasar pada baris matriks maupun kolom gitu ya. Nah, yang pertama itu operasi dasarnya itu yang pertama adalah pertukaran elemen antar baris. Jadi elemen-elemen pada baris 1, 2 maupun 3 dan seterusnya itu bisa kita tukarkan gitu, bisa ditukar gitu. Terus yang kedua adalah perkalian baris dengan skalar tertentu yang bukan 0. Jadi skalarnya di sini ini adalah tidak sama dengan 0. Nah, perkalian dengan skalar ini bisa bilangan pecahan juga bisa ya, tapi yang perlu diingat adalah ini bilangan skalar ini adalah bukan 0 atau tidak sama dengan 0, seperti itu. Terus yang ketiga adalah penggantian atau perubahan baris berdasarkan baris poros, seperti itu. Nah, untuk hal yang sama ini bisa dilakukan juga pada kolom. Jadi, pada prinsipnya operasi dasar pada baris ini sama juga bisa diterapkan atau bisa dilakukan pada kolom, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu sama, operasi dasarnya juga sama, seperti itu. Nah, oke, kita bahas yang pertama yaitu pertukaran elemen antar baris. Jadi operasi dasar operasi baris maupun kolom yang pertama itu adalah pertukaran elemen antar baris. Nah, bisa kita lihat di sini kita mempunyai matriks A yang berordo 3. Oke, nah selanjutnya operasi matriks ini kita tukarkan elemen, pertukaran antar elemen antar baris, yaitu baris pertama kita tukar menjadi baris kedua. Nah, begitu juga sebaliknya, nanti yang baris kedua menjadi baris pertama. Nah, sehingga kita bisa lihat tadinya matriks A itu baris pertama gitu ya. Elemen-elemennya yaitu adalah 3, 2, dan 1. Nah, terus berubah sehingga menjadi matriks A yang baris pertama itu elemennya menjadi 1, 2, 2. Nah, ini adalah pertukaran elemen antar baris, yaitu pertukaran atau perubahan posisi dari baris pertama atau kita sebut B1 gitu ya menjadi baris kedua atau kita sebut B2, dan juga sebaliknya yang tadinya adalah baris kedua B2 menjadi berubah posisi menjadi baris pertama atau menjadi B1, seperti itu. Oke, untuk operasi dasar baris yang kedua yaitu adalah perkalian baris dengan skalar. Nah, yang perlu kita garis bawahi, skalarnya itu adalah tidak sama dengan 0. Jadi K tidak sama dengan 0. Oke. Nah, bisa dipahami di sini bahwa kalau berarti skalarnya ini bisa misalkan negatif 2 bisa, negatif 3 bisa, negatif 1 bisa, bahkan kita bisa kalikan yaitu dengan bilangan pecahan, misalnya setengah atau 3/4 dan lain-lain. Yang penting adalah skalarnya itu adalah tidak sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita di sini punya matriks A gitu ya, seperti tadi kita masih menggunakan matriks A yang berordo 3. Nah, di sini kita misalkan skalarnya adalah 2. Nah, ini 2 kan adalah tidak sama dengan 0. Jadi boleh ya kita kalikan baris pertama dengan 2. Nah, di sini dengan operasi tersebut, akibat dari operasi tersebut yang kita kalikan dengan skalar adalah baris pertama yaitu B1. Elemen-elemennya atau unsur-unsurnya yaitu 3, 2, dan 1. Seperti itu. Nah, elemen tersebut yang ada di baris 1 kita kalikan dengan 2, maka akan kita peroleh matriks
A, baris pertama ini adalah menjadi elemen-elemennya adalah menjadi 2 kali sebelumnya gitu. Atau dengan demikian baris pertama ini elemen yang baru adalah 2 kali dari B1 yang lama, yaitu menjadi unsur-unsurnya atau elemen-elemennya menjadi 6, 4 dan juga 2 karena baris pertama dari matriks A yang lama ini dikalikan 2 seperti itu. Oke, untuk yang ketiga, operasi dasar adalah perkalian suatu baris berporos pada baris yang lain. Nah, di sini kita masih mempunyai matriks A berordo 3 gitu ya. Nah, di sini kita akan mengubah B2 nanti dirubah dengan dikurangi 2 kali B1. Nah, B1 ini adalah sebagai porosnya. Oke, nah dengan demikian ya, matriks yang baru atau B2 yang baru ini besar elemennya adalah B2 dikurangi 2B1. Nah, ini berturut-turut baris B2 yaitu tadinya kan 1 elemen-elemennya yaitu 1, 2, 2. Nah, sekarang yang baru menjadi min 5, min 2, dan 0. Nah, min 5 ini didapatkan dari B2 dikurangi 2B1. Jadi B2-nya itu 1 dikurangi 2 kali B1. B1-nya itu 3. Jadi 1 dikurangi 2 kali 3 yaitu 1 dikurangi 6 menjadi ketemunya adalah negatif 5, min 5 gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua yaitu B2-nya adalah 2 dikurangi 2 kali B1, B1-nya 2 berarti 2 dikurangi 2 kali 2 dikurangi 4, jadi ketemu adalah min 2 seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu yang baris B2 ini, B2 dikurangi 2B1 yaitu 2 dikurangi 2 kali 1 yaitu 2 dikurangi 2 yaitu sama dengan adalah 0. Jadi B2 yang baru besar elemennya itu adalah B2 min 2B1. Diperoleh yaitu min 5, min 2 dan juga 0. Seperti itu. Nah, pada dasarnya operasi dasar menggunakan operasi baris maupun kolom ini dapat dikombinasikan untuk keperluan aplikasi matriks pada penerapan ekonomi dan bisnis. Seperti itu bisa digunakan atau dapat dikombinasikan untuk memecahkan gitu ya, atau untuk keperluan aplikasi matriks pada penerapan ekonomi dan juga bisnis. Terus operasi dasar yang berlaku pada operasi baris ini juga dapat diterapkan gitu ya pada operasi kolom. Tinggal diterapkan saja aturannya pada kolom. Tadi kan pada baris. Nah, ini nanti bisa diterapkan juga pada kolom. Aturan dan prinsipnya sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk untuk cara bagaimana kita mendapatkan inverse gitu ya, dengan menggunakan operasi baris gitu. Nah, untuk mendapatkan inverse dari matriks, kita harus buatlah matriks identitas yang disejajarkan dengan matriks asal. Lalu dibuatlah operasinya. Jadi kita mensejajarkan gitu ya, kita membuat matriks asal dan di sebelahnya kita buat matriks identitas. Seperti itu. Nah, yang pertama yaitu bagi baris 1 dengan kolom elemen pada kolom 1 baris tersebut. Hasil dari baris pertama tersebut dijadikan basis gitu ya, untuk membuat 0 elemen baris yang lain yang bersesuaian agar menjadi matriks identitas gitu. Jadi matriks asal nanti kita akan membuat menjadi matriks identitas. Nah, seiring dengan itu, lakukan operasi pada matriks identitas yang di samping matriks tersebut. Nah, lakukan pola tersebut seterusnya pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya
untuk mendapatkan matriks identitas pada matriks asal tersebut. Jadi intinya kita mengubah matriks asal menjadi matriks identitas gitu. Dan nanti hasilnya yaitu matriks identitas nanti otomatis menjadi matriks inverse-nya. Nah, kita langsung coba lihat ke contoh untuk lebih jelasnya. Nah, tadi untuk mendapatkan inverse kita kan harus membuat matriks identitas yang disejajarkan dengan matriks asal. Nah, di sini kita sudah membuat matriks identitas yang disejajarkan dengan matriks awal. Kita bisa lihat di sini matriks identitas ada di sebelah kanan dan matriks awal itu ada di sebelah kiri, gitu ya. Seperti itu. Pokoknya prinsipnya adalah untuk membuat inverse, kita buat dua matriks ini bersebelahan. Gitu ya. Yang matriks kanan itu matriks identitas, yang sebelah kiri adalah matriks awal. Seperti itu. Nah, setelah itu kita merubah matriks di sebelah kiri, matriks awal itu menjadi matriks identitas dengan memanfaatkan operasi baris untuk mendapatkan inverse gitu ya, untuk mendapatkan inverse-nya. Nah, jika matriks yang di sebelah kiri itu sudah menjadi matriks identitas gitu ya, maka secara otomatis yang di sebelah kanan itu sudah menjadi inverse dari suatu matriks gitu. Nah, berikut adalah langkah-langkah operasi baris untuk mendapatkan inverse. Nah, yang pertama yaitu adalah pada prinsipnya elemen diagonal. Nah, kalian bisa lihat di matriks yang saya kasih kotak warna merah. Nah, elemen diagonal tersebut diupayakan menjadi satu. Ya, yang saya kasih kotak warna merah diupayakan menjadi 1, sedangkan yang lainnya itu menjadi 0, seperti itu. Oke, terus yang kedua kita harus merubah elemen K1 kolom 1 pada B1 menjadi 1. Nah, jadi kita merubah elemen K1 B1 yaitu adalah angka 3 ya, elemen di kolom 1 baris 1 itu adalah angka 3, itu menjadi 1, yaitu dengan cara membagi baris tersebut dengan elemen K1 B1. Jadi di sini adalah untuk menjadikan angka 3 itu 1, yaitu maka 3 adalah dibagi 3 ya, dalam matriks 3 dibagi 3 bisa kita tuliskan yaitu 3 dikali 1/3. Itu menjadi 1 gitu ya. Hasilnya kan, betul kan? Karena tadi kita harus merubah elemen K1 B1 menjadi 1 gitu. Terus langkah yang ketiga yaitu hasil perubahan pada baris itu dijadikan baris poros ya. Kita jadikan baris poros untuk merubah elemen-elemen pada kolom yang sama di baris lainnya agar menjadi 0. Nah, aturan perubahan tersebut itu dipakai juga ya untuk merubah elemen pada baris yang bersesuaian. Seperti itu. Nah, jadi hasil perubahan tadi pada baris dijadikan baris poros untuk merubah elemen-elemen yang lain agar menjadi 0. Nah, langkah yang keempat yaitu ulangi langkah-langkah tersebut gitu ya, sampai matriks yang kiri menjadi matriks identitas, seperti itu. Nah, kita masuk di langkah operasi baris untuk dapatkan inverse yang perubahan pertama. Nah, di sini kita bisa melihat matriks awal dan juga matriks identitas. Nah, sekarang kita masuk ke langkah operasi barisnya. Yang pertama yaitu B1 dibagi 3. Nah, berarti elemen-elemen yang di baris pertama ini kita bagi 3 atau dikalikan dengan 1/3 gitu ya. 3 dikali 1/3 ini menjadi 1. Terus 2 dikali 1/3
menjadi 2/3. Selanjutnya 1 dibagi 1 dikali 1/3 yaitu menjadi 1/3. Nah, ini juga berlaku untuk matriks identitas yang di belakangnya. Ini juga sama ya, tetap dikali 1/3 seperti itu. Jadi matriks yang awal dan juga matriks identitas itu adalah sama. Yang penting yang di baris pertama itu dibagi 3 atau dikalikan 1/3. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan ya elemen-elemen yang di baris pertama, yaitu ini yang saya kasih warna pink dan saya bold. Oke. Nah, setelah itu kita mencari elemen-elemen yang di baris kedua dan baris ketiga. Nah, untuk porosnya kita menggunakan yang baris pertama yang sudah kita bagi 3, yang ada yang sudah saya kasih warna pink dan saya bold ini, sehingga B2 min B1, jadi operasinya adalah B2 yaitu adalah 1 dikurangi B1. B1 nya itu bukan 3 tetapi yang angka 1 ini yang saya kasih warna pink. Jadi B2 dikurang B1, maka 1 dikurang 1 adalah 0 gitu. Jadi kenapa kita mendapatkan angka 0 di baris kedua, yaitu adalah dengan cara B2 min B1, yaitu B2 nya 1, B1 nya 1. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0. Dan itu Anda operasikan pada baris yang kedua sampai yang baris identitas juga seperti itu. Nah, terus untuk yang baris ketiga, ini rumusnya adalah B3 dikurangi 3B1. Caranya sama, B3 nya yaitu adalah 3 dikurang 3 kali B1. B1 nya adalah 1 ya, diingat yang ada di kotak warna pink. Seperti itu. Jadi 3 dikurang 3 kali 1, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Seperti itu yang baris ketiga dan seterusnya. Gitu ya, yang dijadikan basis B1-nya adalah yang ada di kotak warna pink, seperti itu. Lanjutkan yang tadi, ini kita lihat untuk yang perubahan kedua. Ini masih langkah tadi langkah pertama, perubahan pertama, ini perubahan kedua. Nah, perubahan kedua masih ingat ya, kita harus menjadikan yang di baris diagonal adalah menjadi 1. Tadi di baris pertama kita sudah menjadikan 3, angka 3 yang ada di diagonal utama menjadi 1. Selanjutnya kita akan merubah angka di baris 2 diagonal utama menjadi 1. Nah, ini yang saya kasih lingkaran. Ini yang 4/3, ini kita akan menjadikan baris tersebut, yang di poros tersebut menjadi angka 1. Yaitu caranya adalah dengan B2 dikali 3/4. Nah, itu kita bisa menjadikan angka itu menjadi 1, yaitu dengan cara B2 kali 3/4. Nah, jadi yang ada di lingkaran ini sekarang sudah menjadi angka 1 gitu ya. B2 4/3 dikali 3/4 itu adalah 1. Begitu. Nah, berarti yang menjadi poros ini kan yang menjadi tolak ukur berarti ada di baris 2. Nah, jadi baris 2 ini saya kasih warna pink. Kasih warna pink dan saya bold gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, yang di baris 2 ini semua yang elemen-elemen yang ada di baris 2 nanti untuk mengerjakannya, untuk mendapatkan angka-angka tersebut itu adalah dengan rumus B2 kali 3/4. Untuk semua unsur yang ada di baris 2, sehingga kita peroleh unsur-unsur atau elemen-elemennya itu ada 0, 1, 5/4, dan juga yang ada di matriks identitas yang sebelah kanan itu menjadi min 1/4, 3/4, dan juga 0. Nah, kita lakukan langkah tersebut. Selanjutnya kita beralih ke baris pertama. Nah, baris pertama rumusnya yaitu adalah B1 dikurang 2/3 dikali B2. Nah, B2 nya ini
kalian melihatnya yang sudah dirubah, yaitu yang saya kasih warna pink. Jadi B2-nya adalah yang ada di warna pink ini yang juga saya bold seperti itu. Jadi bisa kita peroleh di B1 yang di baris 1, yaitu berturut-turut adalah 1, 0, min setengah, setengah, min setengah, dan 0, dan seterusnya. Oke, terus sekarang kita lanjut ke baris yang ketiga. Nah, baris yang ketiga ini kita rumuskan dengan B3 plus 2 kali B2. Nah, jadi elemen yang ada di baris ketiga yaitu 0 gitu ya, B3 0 plus 2 dikali B2, B2-nya 0, jadi 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan adalah 0, seperti itu, dan seterusnya. Jadi kita bisa memperoleh angka atau elemen-elemen di baris ketiga berturut-turut adalah 0, 0, 7 per 2, min 3 per 2, 3 per 2, dan juga 1. Ini adalah perubahan yang kedua, oke? Seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan ke perubahan yang ketiga. Nah, selanjutnya ini masih langkah operasi baris ya untuk mendapatkan inverse di perubahan ketiga. Oke, ini kita masih ingat di diagonal utama ini yang saya kasih lingkaran warna merah yaitu 7 per 2. Nah, 7 per 2 ini kita akan merubahnya menjadi angka 1. Ya kan, yang di diagonal utama yaitu kita rubah menjadi angka 1. Nah, ini rumusnya adalah B3 dikurangi 2 per 7. Seperti itu. Nah, B3 dikurangi 2 per 7. B3 7 per 2 dikurang 2 per 7 menjadi adalah 1. Seperti itu. Nah, terus kita dapatkan baris yang ketiga ini yang saya kasih warna pink dan saya bold. Nah, ini berturut-turut ada 0, 0, 1, min 3 per 7, 3 per 7, dan 2 per 7. Seperti itu. Ini ya akan menjadi, jadi untuk baris pertama dan baris kedua itu sama langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan di awal, seperti itu. Untuk menjadi B3-nya itu adalah 0, 0, 1, min 3 per 7, 3 per 7, dan 2 per 7. Seperti itu. Untuk mengerjakan untuk langkah kita mencari elemen-elemen di baris pertama dan juga baris kedua. Seperti itu. Yang di baris pertama ini rumusnya B1 ditambah setengah kali B3. Gitu ya. Nah, setelah semuanya sudah selesai gitu ya, sudah kita di baris pertama sudah kita masukkan ke rumus tersebut, dan juga di baris kedua juga kita sudah masukkan ke rumus B2 min 5 per 4 kali B3. Kita sudah mendapatkan yang di kiri yaitu adalah matriks identitas gitu ya. Ini sudah sampai langkah yang terakhir, maka secara otomatis matriks yang di sebelah kanan itu adalah inverse dari matriks tersebut. Seperti itu. Jadi ini langkah-langkah operasi baris untuk mendapatkan inverse. Jadi yang di kiri sudah menjadi matriks identitas, maka secara otomatis ya matriks yang ada di sebelah kanan itu adalah merupakan inverse dari matriks tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada tips lain untuk mendapatkan suatu inverse. Yuk kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, langkah lain untuk operasi baris untuk dapatkan inverse. Nah, prinsipnya elemen diagonal diupayakan menjadi 1, sedangkan yang lainnya 0. Intinya prinsip yang pertama adalah sama ya. Kita menjadikan elemen yang di diagonal utama itu diupayakan menjadi 1, sedangkan yang lainnya itu adalah 0 gitu. Nah, untuk menjadikan K1B1 menjadi 1,
itu tidak harus dibagi dulu gitu ya, tapi melainkan bisa dengan cara pertukaran antar baris atau dengan cara merubah langsung baris tersebut dengan menambahkan atau mengurangkan dengan baris yang lain setelah baris yang lain tersebut dikalikan dengan skalar. Jadi intinya untuk menjadikan K1 B1 menjadi 1 itu tidak harus langsung dibagi, tidak harus dibagi dulu, tapi bisa dengan cara pertukaran antar baris atau dengan cara merubah langsung baris tersebut dengan menambahkan atau mengurangkan, seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah menjadikan elemen diagonal tidak harus urut ya dari K1 B1, melainkan itu bisa langsung ke K2 B2 atau ke K3 B3. Itu tergantung kondisinya mana yang lebih memudahkan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pertukaran antar baris gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu pertukaran baris agar K1 B1 menjadi 1. Nah, kita tukar B1 dengan B2. Jadi kita tukar baris pertama dengan baris kedua, karena kita lihat di baris kedua itu elemen unsur awalnya yaitu 1. Jadi untuk memudahkan maka kita tukar baris pertama ditukar dengan baris kedua, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua yaitu elemen baris dirubah berporos baris yang lain. Nah, jadi di sini kita lihat kita melihat kita mau mengubah diagonal di K3 B3. Nah, ini caranya bagaimana K3 B3 itu menjadi 1. Nah, ini rumusnya adalah B3 dikurangi dengan B1. B3-nya adalah 2, B1-nya adalah 1. Jadi adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Seperti itu ya. Gitu. Ini adalah contoh untuk merubah poros baris yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara lain untuk dapatkan inverse dengan lebih mudah, seperti itu. Yuk kita langsung ke slide selanjutnya. Untuk perubahan yang pertama, nah kita harus ingat tadi matriks di awal tadi ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Baris 1 itu tadi elemen-elemennya ada 3, 2, 1. Dan baris kedua adalah elemen-elemennya adalah 1, 2, 2, dan seterusnya. Nah, oke, di sini kita langsung menukar B1 ditukar dengan B2. Gitu, karena untuk memudahkan awal kan, karena di diagonal utamanya untuk merubah angka 3 menjadi 1 gitu ya, ternyata di baris kedua itu diagonal utamanya ada angka 1. Jadi langsung kita tukar saja B1 dengan B2. Seperti itu. Jadi di sini adalah sudah ditukar B1 dengan B2, B1 menjadi B2, B2 menjadi B1. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya ini sama ya. Terus untuk yang baris kedua, ini rumusnya B2 dikurang 3B1. Seperti itu. Jadi B2-nya 3 dikurangi 3 kali 1 3, 3 kurang 3 0, dan seterusnya. Sebenarnya untuk pengoperasiannya itu sama, cuman yang ini adalah langsung ada langsung ditukar gitu ya, baris pertama dengan baris kedua. Kalau yang di awal tadi kita adalah tidak ada penukaran baris, tapi kita langsung membagi angka 3 dibagi 3 jadinya 1. Kalau ini kita tukar dulu sehingga di awal-awal itu tidak ada hasil yang pecahan seperti itu. Jadi akan lebih memudahkan dalam menghitung. Ini baru perubahan pertama. Oke, untuk perubahan yang kedua ini caranya juga masih sama. Kita menjadikan angka 1 pada diagonal utama. Sekarang yang untuk baris kedua. Ini baris kedua diagonal utamanya kan di sini masih negatif 4. Jadi kita merubah
negatif 4 ini menjadi 1, maka rumusnya adalah B2 dibagi min 4, itu adalah sama dengan 1. Dan yang di baris kedua ini kita operasinya sama B2 dibagi min 4 untuk B1. Itu untuk B2 ya, maaf. Nah, untuk yang B1 yaitu rumusnya B1 min 2 kali B2 gitu, dan seterusnya. Untuk baris ketiga ini adalah rumusnya adalah B3 plus 6 dikali B2. Nah, ini hasilnya seperti itu. Ini untuk perubahan kedua. Oke, kita lanjutkan nanti ke perubahan yang ketiga. Oke, untuk perubahan yang ketiga ini B1, B2, B3. Ini bisa dilihat untuk rumusnya ada di situ B1 untuk yang baris pertama yaitu B1 plus setengah kali B3. Untuk yang B2 adalah, untuk baris yang kedua adalah B2 dikurangi 5/4 dikali B3. Untuk yang baris ketiga rumusnya adalah B3 dikali 2/7. Nah, maka sekarang sudah dihasilkan untuk matriks yang kiri adalah sudah menjadi matriks identitas, maka matriks yang kanan ini adalah merupakan inverse dari matriks seperti itu. Jadi hasilnya dari percobaan kita yang pertama dengan cara langsung membagi angka 3 maupun cara kedua ini yang menukar baris itu hasilnya sama gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada aplikasi dalam ekonomi dan bisnis, aplikasi matriks dalam ekonomi dan bisnis. Oke, untuk menyelesaikan persamaan linier, ini kita bisa menggunakan matriks dan memanfaatkan operasi baris maupun kolom gitu ya. Nah, di sini kita misalkan kita mempunyai 3 persamaan. Yang pertama yaitu 3x plus y plus 2z sama dengan 6. Dan persamaan kedua adalah 2x plus 2y plus z sama dengan 2. Terus persamaan yang ketiga yaitu adalah x min 2z sama dengan min 3. Nah, persamaan linear tersebut dapat kita selesaikan untuk mendapatkan nilai variabelnya dengan matriks dan memanfaatkan operasi baris atau kolom gitu ya. Nah, langkah pertama kita harus membuat model matriksnya dahulu gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini kita membuat model matriksnya. Nah, x-nya 3, y-nya 1, terus plus 2z2 gitu ya. Oke, terus yang untuk yang bawah adalah 2 untuk x, 2 untuk y, plus 1 untuk z gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah x-nya adalah 1, karena y-nya tidak ada maka kita tulis 0 gitu ya, dan min 2z gitu. Nah, terus selanjutnya ini adalah dikalikan dengan x, y, z secara berturut-turut dan sama dengan itu adalah nilai konstantanya yaitu 6, 2, dan min 3 gitu. Nah, untuk mendapatkan inverse-nya sebetulnya kita bisa menggunakan cara konvensional gitu ya. Tapi kan kalau dengan cara konvensional kita harus mencari determinannya, terus kita harus mencari matriks kofaktornya, minornya, matriks adjointnya, maksudnya banyak tahap untuk menyelesaikannya. Tetapi sekarang kita bisa memanfaatkan operasi baris agar lebih cepat gitu. Oke, untuk langkah operasi baris untuk menyelesaikan persamaan linear sebetulnya sama juga dengan yang telah kita bahas di awal gitu ya. Nah, cuma di sini kita ditambah karena ada konstanta. Jadi tadi kan hanya hanya kanan dan kiri bersebelahan saja ya. Nah, kalau sekarang ada kiri, tengah, dan kanan gitu ya. Nah, seperti yang awal tadi, untuk yang kiri itu adalah matriks awal dan untuk yang tengah kalau sekarang adalah matriks identitas, dan yang kanan itu adalah konstantanya kayak gitu. Pada prinsipnya sebetulnya sama, intinya kita membuat
menyusun matriksnya dulu ya, menyusun matriksnya gitu. Nah, setelah itu kita nanti dilanjutkan dengan operasi baris seperti yang awal. Nah, prinsipnya adalah seperti tadi, kita merubah matriks koefisien menjadi identitas gitu. Maka nanti otomatis yang tengah itu menjadi matriks inverse-nya, dan yang kanan itu akan menjadi nilai variabel berturut-turut dari atas, yaitu X, Y, dan Z. Seperti itu. Jadi di sini kita akan mendapatkan matriks inverse-nya, dan juga kita akan mendapatkan nilai variabel dari X, Y, dan Z, seperti itu. Nah, untuk perubahan pertama, langkah pertama gitu ya, kita menukar B1 dengan B3. Jadi kita menukar baris pertama dengan baris ketiga, karena baris ketiga awalnya itu adalah angka 1. Jadi untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita akan menukar B1 dengan B3. Nah, setelah ditukar B1 dengan B3, maka ini hasilnya. Oke, nah selanjutnya kita akan merubah baris kedua dan baris ketiga gitu ya. Untuk baris yang kedua, ini rumusnya adalah B2 dikurang 2B1. Nah, terus untuk yang baris ketiga, yaitu rumusnya kita masukkan ke B3 dikurang 3B1 gitu. Oke, ini untuk hasilnya diperoleh yang di bawah sini ya, yang di bawah. Nah, untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga gitu. Oke, untuk perubahan kedua, nah karena B1-nya sudah 1, maka B1-nya itu adalah tetap. Nah, terus kita akan menukar B2 dengan B3 karena di posisi diagonal ini B3 ini adalah yang tengah ini adalah udah 1. Jadi untuk mempermudah lagi, kita menukar B2 dengan B3. Nah, setelah kita tukar B2 dengan B3 sudah ditemukan. Jadi ini yang atas ini sudah kita tukar. Untuk B1-nya tetap, untuk B2 dan B3-nya sudah kita tukar. Nah, oke. Nah, untuk hasilnya ini yang bawah adalah untuk yang baris ketiga, ini rumusnya adalah B3 min 2 kali B2. Nah, ini adalah hasilnya yaitu 0. Untuk baris yang ketiga hasilnya 0, 0 min 11, min 2, 1, 4, dan min 22 gitu. Nah, ini perubahan yang ketiga. Perubahan yang terakhir, yaitu untuk yang baris pertama, ini adalah rumusnya B1 plus 2B3. Untuk yang baris kedua adalah rumusnya B2 min 8B3. Nah, untuk B3 ini rumusnya adalah B3 dibagi min 11. Karena di garis diagonal utama kita harus menjadikan min 11 ini menjadi 1, seperti itu. Nah, terus sudah kita peroleh hasilnya di bawah ini gitu ya. Untuk yang matriks sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas gitu. Nah, setelah kita sudah dari awal kita sudah ada perubahan 1, 2, dan 3. Sekarang kita sudah memperoleh hasil akhirnya karena matriks yang awal itu sudah menjadi matriks identitas, sehingga matriks yang tengah ini adalah inverse dari matriks tersebut. Terus yang sebelah kanan ini adalah nilai variabel dari X, Y, dan Z gitu ya. Nah, dengan operasi baris ini maka akan lebih memudahkan gitu ya dalam menyelesaikan persamaan linier seperti itu. Nah, secara simultan juga didapatkan matriks inverse dan nilai variabel yang dicari. Nah, ini untuk nilai X, Y, dan Z, yaitu berturut-turut adalah 1, min 1, dan 2. Nah, untuk membuktikan, coba bisa dimasukkan angka-angka X, Y, dan Z ke dalam persamaan yang tadi untuk memastikan apakah betul nggak sih hasilnya, seperti itu.
Oke, sampai di sini pembahasan kita atau diskusi kita tentang matriks masih mencari inverse dengan menggunakan operasi baris maupun kolom. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, semoga bisa menjadi pencerahan. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan.